Alhamdulillah. Mana yang lain? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baut, ada mur kecil. Jangan robot kita yang tepat ya. Baik, Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Soki. Iya, Pak. Nah, oke. Baik. Hanya dia yang aktif biasanya. Yang lainnya itu numpang login aja. Tapi enggak. Ada Ian? Ian? Itulah dia. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan Chandra, Wahyu, dan kawan-kawan sebelah sini. Seperti biasa saya tidak hafal semuanya. Sini ada Wira, Yosua. Aduh, satu lagi namanya. Nanti kita hafal lagi ya. Baik, di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah kita sudah bahas ini. Tapi itu sebenarnya berupa rekaman ya. Nanti mungkin kalau ada yang masih belum puas dengan hasil UTS-nya bisa bisa diprotes lagi, dia itu disusulkan lagi. Kemarin kan ada susulan, tapi memang untuk yang belum sama sekali, ya silakan. Untuk yang belum sama sekali UTS, silakan masuk. Ini, sebelum lagi, mohon maaf. Kelihatan. Dan dari UTS susulan itu juga hanya 7 orang yang kemarin mengisi di form Google Form-nya itu. Gak tahu kenapa yang lain kok kayaknya entah memang sengaja, saya kurang tahu. Tapi nanti kan saya laporkan lagi ke Prodi bahwa memang ada beberapa lagi yang belum UTS. Jadi nanti entah nanti nilainya sudah bagus ya, belum ada yang belum yakin kan Pak kapan UTS susulan. Aku sudah di awal sudah tidak yakin. Nah, mungkin nanti akan kita evaluasi lagi ya. Nanti tolong di apa namanya diambil hasilnya ini. Jadi memang syarat dari prodi untuk silakan ya, untuk kemudian hasil UTS itu dibagikan ke kawan-kawan mahasiswa biar ada apa namanya arsipnya. Saya sudah masukkan nilainya ke sistem, tapi bisa lihat nggak Chandra? Bisa lihat ya di sistem ya. Jadi saya belum buka absennya, mohon maaf juga. Kayaknya nggak bisa ya. Berarti nanti saya eksporkan dulu ke Excel, baru nanti saya kirimkan ke grup kawan-kawan sekalian ya. Saya pikir itu bisa langsung dilihat gitu anunya. Enggak ya, nggak bisa ya. Bisa nggak dilihat hasilnya? Nah, sambil jalan ya, sambil mungkin ada yang kawan-kawan yang memeriksa di uh, sistem. Saya sudah setengah jam di sini sudah kepanasan. Hah? Belum ada ya. Memang saya sudah sampaikan juga ke Prodi terkait dengan AC itu. Hidup ya AC-nya ya? Enggak ya? Enggak ya? Enggak hidup ya? Enggak ada angin sama sekali. Kalau ada yang punya remote via itu coba dihidupkan. Dari kemarin nyoba kayaknya ada masalah juga di situ. Baik, kita lihat ya, kita sudah sampai ke pertemuan ke berapa nih? 9 ya. Di pertemuan yang lalu saya memang ditugaskan oleh, jadi menjelang pemilu 2024 ini semua PNS itu diminta untuk netral. Makanya kemarin itu semua PNS termasuk dosen juga. Di sini ada 2 orang yang PNS, saya dengan Bu Yulia kebetulan ketua. Jadi mau tidak mau kita harus hadir. Jadi saya sudah berencana tidak hadir, tapi sudah apa namanya ditugasi oleh Bu Yulia, saya jadi gak enak kalau kalau tidak ikut ke situ. Karena kemarin itu kan bisa juga online. Tapi karena ininya kan berbarengan dengan saya mengajar. Jadi kalau saya pakai laptopnya untuk online juga tidak bisa, handphonenya juga tidak bisa. Coba kalau diperhatikan sekarang saya handphonenya itu juga dipakai untuk kemudian memperlihatkan kondisi di kelas di sini. Karena ini kelas hybrid ya. Jadi ada kawan-kawan yang kemudian juga ikut serta secara online. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat rekaman itu kemarin. Jadi kawan-kawan mungkin bisa lihat lagi ya pembahasannya dan bisa diingat-ingat. Kalau misalkan kemarin itu belum bisa mengcrosscheck ke hasil UTS-nya, nanti bisa dicrosscheck. Kalau kebetulan mungkin saya ada yang salah, nanti tolong dikoreksi dan disampaikan. Nah, jadi hari ini saya akan lanjut lagi materinya. Oh ya, saya juga tadi malam kalau tidak salah atau kemarin ya tanyakan ke Pak Ruslan lagi. Memang belum ada informasi apa
kemajuan terkait dengan permintaan bahan praktikum. 2 minggu yang lalu saya sudah dipanggil oleh Bu Ketua untuk mengklarifikasi terkait dengan permintaan bahan praktikum itu. Kata Bu Yulia memang itu di awal semester kemarin itu tidak masuk di dalam apa ya? Ada nggak kawan-kawan diminta untuk bayar praktikum? Nggak ada kan? Nah, itu katanya kemarin itu tidak masuk di dalam permintaan ke kawan-kawan mahasiswa untuk membayar praktikum. Nah, seperti saya bilang kan itu kan sudah dari awal mata kuliah praktikum. Saya sampaikan juga, Bu, ini dari tahun 2020, berarti ini tahun keempat ini. Saya mengajar ini, sejak saya pulang itu ya. Itu belum pernah kampus membelikan bahan praktikum. Jadi saya selalu bawa bahan praktikum sendiri dari apa yang saya ada di rumah untuk saya sampaikan, untuk saya perlihatkan ke kawan-kawan di kelas. Jadi saya minta semester ini karena memang sudah 3 tahun itu tidak pernah disediakan oleh kampus. Jadi saya minta itu kemarin. Tapi kata beliau sudah nanti disampaikan apa dibicarakan lagi ke prodi gitu. Mudah-mudahan nanti ada hasil bagusnya ya. Untuk paling tidak di beberapa pertemuan terakhir kita bisa praktikum. Saya tanya juga lab sudah selesai belum? Katanya belum selesai 100%. Ada yang lihat lab di atas lantai 3? Belum ada ya. Cuma nanti dilihat ya sambil jalan-jalan di situ. Kemarin katanya juga mau dibelikan komputer mini yang mungkin berapa ya 30 kali 30 cm lah ukurannya kecil gitu. Nanti layarnya sudah ada di sana. Itu juga saya kemarin usulkan itu. Harganya berapa ya? Lumayan juga berapa belas juta gitu. Beberapa belas juta. Saya kalau usulkan itu jarang yang ini ya kalau saya kadang nyeletuk aja di grup itu. Tapi seperti itulah. Kalau tidak salah kemarin responnya bagus dari yayasan. Katanya ya anunya bagus, speknya bagus, hasil reviewnya itu kan bagus. Tapi nggak tahu nanti apakah dibelikan. Mohon maaf sekali lagi saya yang sudah setengah jam di sini sudah keringetan luar biasa di sini ya. AC-nya tidak jalan. Kemudian saya bawa apa hari ini ya? Saya bawa robot itu. Saya sudah pasang sensor ultrasoniknya. Nanti akan kita coba. Kalaupun ternyata tidak jalan, saya sudah coba buatkan rekamannya juga. Kita hari ini masuk ke bagaimana memprogram ataupun kemudian membaca data jarak dari robot ya, kemudian menggunakan sensor ultrasonik ini. Jadi yang nanti kita akan coba sama-sama lihat di sini kita ada 2 jenis sensor ultrasonik yang kemudian rata-rata digunakan gitu ya. Tapi yang ini yang saya kemarin sudah pernah sampaikan ini adalah sensor ultrasonik yang harganya cukup mahal. Waktu pertama-pertama saya beli itu memang baru keluar ya. Saya dulu belinya yang SRF 04 itu sekitar sama kurang lebih 1,5 juta satu sensor itu. Kemudian beli lagi juga yang seri terbarunya yang SRF 05 itu ada 6 atau berapa gitu. Itu juga harganya masih segitu. Waktu beberapa ya kurang lebih 10 tahunan yang lalu ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kayaknya udah lebih murah ya harganya. Baik, sebelum kita masuk ke usul ultrasoniknya, kita akan coba lihat dulu ya. Kita sudah bahas apa saja dulu di awal-awal. Sebenarnya kenapa ini selalu diperlihatkan ke kawan-kawan? Karena saya sendiri juga kadang-kadang lupa. Kita sudah di pertemuan ke-9 ini sudah membahas apa saja, saya lupa betul. Jadi kalau saya tidak ulangi lagi apa yang pernah saya sampaikan itu saya bingung menyambungnya itu sambungan materi yang mana. Jadi saya biasanya melihat dari apa namanya slide sini kira-kira apa yang sudah dibahas. Jadi di awal kita sudah bahas itu tentang pengantarnya terkait dengan kontrak kuliah juga, jenis robot berdasarkan konstruksinya juga sudah kita bahas. Kemudian kita juga sudah lihat dulu komponen pembentuk dasar pembentuknya, kemudian sensor. Kita singgung dulu di sini, tapi memang tidak terlalu detail karena hari ini insya Allah kita akan coba detailkan lagi apa yang sudah kita sempat singgung di materi ke 3 atau ke 4 nih ya, saya lupa ini. 3 kayaknya ya. Nah, nanti akan kita lihat sensor yang kita gunakan. Kita fokus ke ultrasonik. Yang ada di sini sudah saya pasang 2. Saya gabung 2 langsung gini ya. Saya tadi bawa kabel USB panjang tapi ternyata tidak berfungsi ke sini. Kan ada yang putus di dalamnya. Ini saya sudah tumpang apa sih? Saya tumpuk 2 ya. Yang bawah nih yang HC SR04 yang versi murahnya, ini versi mahalnya. Kalau dari posisinya sih dia kurang lebih sama ya, tapi kalau diperhatikan baik-baik jarak antara TX RX-nya ini beda satu sama lain. Antara SRF 05 ini dengan yang bawahnya. Kalau yang digunakan oleh Rizky dan Rafif dan kawan-kawan itu ada kalau di salah sama juga sensornya yang ini.
6 atau 8 ya Pipnya itu. Nanti itu Rapip bisa bisa menjelaskan lebih detail. Dan itu sudah pakai metodenya Pazi kalau tidak salah dulu ya. Itu dari skripsinya uh, Zulfahmi Ramadan kalau tidak salah dulu. Tapi kebetulan pembimbingnya bukan saya, pembimbingnya Pak Erwin. Ini ada bertanya kenapa Pak Erwin? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Baik, kita lanjut ya. Itu sensornya, kemudian didapatkan dari situ ya ada adanya ada apa namanya? Oh itu tadi yang tadi ya sensor. Nah kita juga sudah bahas ini kemarin. Nanti akan kita lanjut lagi terkait dengan bagaimana memprogram ini ya. Karena yang kita gunakan adalah robotnya itu dan kita juga punya robot kemarin itu yang saya punya. Ah, nggak ada tidak saya bawa ke sini ada di bawah di parkiran. Karena tadi tangan saya tidak cukup membawa semuanya. Itu box yang saya bawa tidak bisa ditenteng. Kalau ditenteng lepas tutupnya jatuh ininya bawahnya ya. Baik, ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir sebelum UTS dan sudah ya. Nah, ini dia nih. Yang kemarin kita bahas di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-7 UTS. Sudah saya tandai di situ materi ke-6. Kita coba lihat materi kita hari ini ya. Tadi sudah diperlihatkan nih. Ada 5 kali 6 kali pertemuan. Ini ada rencana-rencana materi pertemuannya ya. Dan ini yang sudah kita bahas, sudah saya highlight dan kita masuk ke yang 7 ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kita ulangi sedikit ya tentang ini. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah juga bahas terkait dengan kayaknya kurang satu ya kita sang ini ya. Cuma nanti kita minta satu lagi ya. Kalau saya duduk situ saya masuk angin. Kalau saya berada di sini saya kepanasan. Berarti kawan-kawan yang berada di tengah-tengah juga kayaknya kepanasan. Karena memang radiusnya itu tidak mencapai ke Wira kayaknya. Itu adanya di Nathan ya kalau tidak salah di Ika gitu dan kawan-kawan. Halisa Ismi juga. Paling di situ aja ini posisinya. Kecuali saya berada di sini nih. Baru kena. Tapi yang namanya sudah berumur seperti saya ini, kalau kena kipas angin terlalu lama ya seperti itu ya, masuk angin. Biasalah ya. Baik, ini yang kita sudah coba bahas, tapi saya tidak uraikan secara detail lagi, hanya memperlihatkan yang tadi saya angkat paket robotnya. Dan masih kita harapkan ini kampus mau membelikan, entah seperti apa caranya saya tidak tahu. Saya sudah minta kemarin itu anggarannya saya bilang gini, kembali cerita lagi ya, karena saya dipanggil kemarin oleh Bu Ketua. Itu Pak, itu apa namanya diminta biayanya 7 juta Pak. Ya saya bilang, kenapa Bu? Apa yang salah dengan 7 juta gitu kan. Itu kalau dikonversi ke SPP mahasiswa kan cuma 2 orang mahasiswa bayar cukup gitu. Ya kan? SPP berapa Pak? Per semester 4 juta kan? Per semester kan? Nah kan kalau 2 orang kan 8 juta kan? Cukup untuk, artinya kalau kelas ini ada 30 sekian orang, itu hanya 2 orang saja yang dipakai SPP-nya untuk belikan ini. Itulah maksud saya kemarin. Jadi saya jelaskan seperti itu kan. Tapi tetap kayaknya tetap keberatan kampusnya ya terkait dengan itu. Saya bilang gini aja Bu, ini kan ada bahan yang kemudian tidak habis. Jadi kalau ini dibelikan sekarang, itu nanti bisa dipakai lagi oleh adik angkatan yang sekarang mengambil mata kuliah ini. Seperti itu ya? Iya Bu, itu kan tidak sekali pakai terus dibuang, saya bilang gitu. Itu masih bisa dipakai, asal tidak rusak. Kalaupun rusak paling kan beberapa komponennya aja, tidak semuanya gitu. Terus gimana? Solusinya gini aja Bu, saya bilang gitu kan. Dibagi 2 aja anggarannya. Yang sekarang dibebankan ke semester sekarang itu separoh, yang separohnya lagi biayanya akan dibebankan ke semester berikutnya. Jadi, oh iya, iya, iya. Nanti dilaporkan lagi ke yayasan katanya. Ya itu deh. Karena memang kita di bawah yayasan ya, otomatis kalau nanti pengeluaran itu kan harus berdasarkan ACC atau pengetahuan dari yayasan seperti itu ya. Jadi ya mohon maaf sekali lagi kalau nanti ini masih tertunda proses pembeliannya oleh Pak Ruslan karena Pak Ruslan juga harus mendapat persetujuan dari kampus. Baik, ini blok diagramnya ini kemarin sudah saya bukan masukkan, saya ujikan ya. Jadi sebelum kita membuat robot dirakit seperti itu, maka kita biasanya kalau saya sih bikin ininya dulu, bikin sketsa dulu ya seperti itu ya. Yang diperlukan apa, baru kita uraikan runut lagi sampai nanti kita oh kita perlu ini ternyata, kita perlu komponen apa, kemudian kita perlu driver apa, kita perlu kontrolnya apa. Jangan-jangan misalkan gini, kalau di tim robotika itu kan ada robot yang kemudian berkaki banyak gitu. Nah itu kalau misalkan kita paksa gitu ya dalam tanda kutip untuk menggunakan mikrokontroler yang ini,
itu nanti ada delay yang cukup signifikan. Karena apa? Karena yang dikendalikan ada 12 servo di situ. Jadi dia mikrokontrol itu tidak bisa bekerja sebenarnya secara paralel pada dasarnya ya. Jadi dia bekerja itu secara sekuensial. Jadi kalau misalkan saya sekarang ini misalkan kan di ujian juga ada kan. Yang kita program itu kan digital pot dan analog pot ya. Kalau di sini ini sudah terhubung ke digital pot dan analog pot. Analog pot itu nanti untuk mengatur kecepatan di motor melalui driver ini. Karena driver yang berbentuk IC ini bisa divariasikan driver apa kecepatan putar dari motornya. Kalau kita menggunakan relay, nah itu kan di ujian kemarin di UTS kemarin itu tidak bisa kita variasikan kecepatan motornya, hanya mengubah arah putaran motornya aja. Nah yang di robot ini sudah saya hubungkan ke pot analog. Nanti akan kita coba ya. Tapi kita hari ini fokus dulu ke nanti pengujian sensor ultrasonik nih. Nah, jadi yang perlu dibuat oleh kawan-kawan nanti sebelum merakit robot itu adalah perencanaan atau membuat diagramnya dulu, baru nanti melihat, oh kalau kira-kira pengalaman misalkan ya, biasanya kalau saya sih melihat penelitian orang itu kemudian dia pakai apa? Dia pakai, oh dia drivernya driver ini, kemudian oh dia pakai kontrolnya ini. Kenapa pakai kontrol ini? Karena saya pernah juga nyoba dulu ya, pakai ATMega 168 untuk menjalankan 8 servo. Jadi dulu robot berkaki ya. Kemudian kakinya 8, 8 kaki. Maaf, 4 kaki. Kakinya 4. Kemudian karena dia masing-masing ini ada satu kaki 2 DOF ya, 2 derajat kebebasan, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 DOF. Nah, kemudian sama dengan ini berarti 8 servo ya, 8 servo. Yang kita perlukan 8 servo. Nah, waktu itu kami menggunakan ini Atmega 168. Dan ini adanya di Arduino Dagu kalau tidak salah tuh ya. Arduino, Arduino Dagu. Nah, juga Duwe Cecing. Susah ya? Sudah seperti itulah. Nah, ternyata pada saat kami gunakan untuk menjalankan ini, itu ada kemudian yang delay. Jadi kemudian digabung lagi ini sudah servonya 8 ditambah lagi ada sensor ultrasoniknya ya. Sensor ultrasoniknya yang digunakan ada 6 kalau tidak salah tuh. 6 sensor. Nah, dengan kondisi dan sekian banyak logika di dalam itu ya, di dalam programnya, maka waktu itu ini masalah jadinya. Masalah dalam artian sensornya kebaca, tapi pada saat dia mau menjalankan servonya itu yang bermasalah. Ada delay, ada kemudian delay itu kayak delay penundaan gitu ya. Jadi harusnya misalkan jalan gitu ya, jalan maju, dia deteksi ada tembok atau ada halangan di depannya, dia nabrak dulu, blok, baru kemudian bisa mundur gitu. Itu kenapa? Karena si Arduino-nya ini, si ATmega-nya, mikrokontrolernya itu tidak sanggup untuk menangani sekian banyak ini. Ininya cukup apa namanya potnya cukup, tapi karena kita paksa ya dengan kondisi mikrokontrol yang terbatas ini, dia tidak bisa sekaligus membaca 6 sensor dan menjalankan 8 servo. Masalah dia jadinya. Kan gini, coba dilihat ya. Kalau si ATmega 168 itu kan dia punya 14 pot. Kalau 8 ditambah 6 itu kan pas kan ya, 14 ya. Habis terpakai semua tuh. Tidak ada yang bisa digunakan untuk yang lain. Tapi karena tadi dia punya keterbatasan dalam hal mengeksekusi ya dari perintah yang kita berikan di dalam programnya, jadi bermasalah jadi. Nah, solusinya waktu itu kita gunakan 2. Ini ada problemnya ya, ada um, problem ini delay uh, terhadap proses ya. Ada perintahnya, delay perintah dan logika lainnya ya, ada logika macam-macam ya di situ di dalam programnya. Jika ini kemudian apa, jika ini kemudian apa. Kemudian solusinya waktu itu
kita pakai dua controller. Controller. Nah, jadi 2 kali T Mega 168. Nah, jadi satu yang digunakan untuk sensor, satu lagi digunakan untuk servo. Jadi tapi di salah satunya digunakan atau difungsikan sebagai masternya, satu difungsikan sebagai slave. Nah, nanti ada juga robot yang kemudian kita nanti insya Allah kalau sempat saya perlihatkan yang masternya adalah komputer, kemudian slave-nya adalah microcontroller. Jadi kalau ini kan antara slave dengan masternya ya, master dan slave-nya. Ini ya. Jadi ada master, eh, ada slave, slave. Itu yang bacanya saya bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus ya. Bahasa Inggrisnya pas-pasan slave gitu. Jadi apa? Tuan dan budak gitu ya bahasa ininya ya. Tapi bahasa bahasa itunya master and slave. Sauki masih bisa perhatikan Ki? Iya, Pak. Oh, ini papan tulisnya tidak terlihat. Sebentar. Halo Sauki, Iya, Pak. yang terlihat? Bentar. Salah satu. Slide, Pak. Oh ada. Saya tulis di papan tulis, Ki. Mohon maaf Ki ya. Nanti saya fotokan aja nih kirim ke Sauki. Oke. Baik di papan tulis ada Ki anunya tulisannya. Itu susahnya ya kalau ngajar ini. Baik, ini yang sudah kita bahas. Nanti kita cermati lagi ya. Bentar, ini saya pindahkan dulu. Nah, ini adalah penampakan dari sensor ultrasonic yang akan kita pakai. Kita akan coba program hari ini dari Devantech ya, namanya perusahaannya ya. Serinya SRF05. Dia punya sebenarnya ada 10 pin di situ, tapi yang kita gunakan nanti hanya 4 pin saja kalau tidak salah ingat. Kita lihat dulu. Tolong dibaca dulu. Siapa? Kak, 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 apa katanya? Yuswa? Jangan kayak itu, jangan dimakan aja. Kan sudah belajar bahasa Inggris. Kira-kira aja, kira-kira. Kira-kira yang anu ya. Tidak harus pas gitu ini. Nah, jadi intinya ya itu di situ ya. Jadi kan ada pengganti dari SR04 tuh. Apa katanya, Joshua? Apa lagi gitu ya, transducer. Baik, kita coba sama-sama ya. SRF05 adalah sebuah transducer tunggal yang kemudian itu terdiri dari sensor ultrasonik yang kemudian dia punya 2 pin di situ ya. Nah, dan kemudian bisa juga dioperasikan dengan 1 pin, single pin di situ. Kemudian 1 pin itu bisa jadi trigger dan echo. Jadi karena dia kemarin kan sudah kita singgung secara singkat ya bahwa di dalam sensor ultrasonic ini tidak apa nih ya, nunjuknya ya. Annotation. Nah, dia. Ini sebenarnya ada TX, ada RX-nya di sini. Saya coret-coret nanti nggak bisa hilang. Ya, itu ya, ada TX, ada RX-nya yang kemudian kalau di bahasa apa namanya ya, bahasa elektroniknya di situ kan ada pen-trigger dan ada echo-nya. Trigger itu memberi output ya, kemudian echo itu sebagai input untuk menangkap hasil dari ultrasonic yang memantul. Nah, itu jadi gini. Kalau misalkan ada yang pernah mengoperasikan mikrofon gitu ya, kemudian di dalam suatu ruangan seperti ini misalkan kemudian ada storing gitu ya. Pernah dengar gak sering gitu. Nah, itu artinya kan ada echo, ada kalau bahasa ini storing, kalau bahasa ini bahasa bahasa elektroniknya ada echo-nya gitu ya. Atau misalkan kalau kita punya mixer, kemudian kita berbicara wira gitu, nanti ada wira, 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 itu echo-nya tuh. Echo. Itu ada pantulannya gitu ya. Tapi itu kan dibuat oleh efek dari mixer ataupun echo generatornya. Nah kalau ini echo yang dimaksud adalah nanti pantulan dari
sinyal ultrasonik yang dipancarkan oleh salah satu di antara ini. Saya mohon maaf tidak tahu persis yang mana di antara kedua ini yang TX, yang mana yang RX. Karena tidak di ada nggak di fisiknya ya? Nah, fisiknya ini tidak dia tulis yang mana TX, yang mana RX. Ada yang bisa baca nggak? Coba dibaca. Di sininya. Kelihatan nggak? Ada nggak tulisannya TX, RX-nya? Dari dulu sampai sekarang saya tidak menemukan posisi TX, RX-nya itu yang mana, Redana. Gak ada kan? Nah, jadi kita kira-kira aja ya, anggap saja salah satunya TX, kemudian berikutnya lagi adalah RX-nya. Nah, kemudian eh ini merupakan pengganti ya, kalau SRF 05 tadi merupakan pengganti dari seri sebelumnya SRF 04. Saya punya yang SRF 04, tapi kemudian saya beli lagi yang SRF 05 ini untuk kebetulan keperluan penelitian. Nah, di sini juga diperlihatkan bahwa disampaikan SRF 05 itu apa itu ya? Returns a pulse proportional to distance that can measure from approximately ya, approximately itu perkiraan dari 1 cm sampai 400 cm atau 0,4 inci sampai 13 feet, satuan apa tuh, satuan Amerika ya. Kan ada satuan itu, satuan apa kalau fisika dulu itu? Metrik, ada Amerika tahu saya lupa. Pokoknya kalau Amerika dia kan pakainya inci, kaki gitu ya, feet gitu. Kalau kita kan pakainya senti, kemudian kilometer, meter gitu. Itu metrik kalau tidak salah. Nah, intinya dia bisa digunakan untuk mengukur jarak antara 1 sampai 400 cm. Nanti kita akan lihat ya, apakah dia bisa mengukur jarak sedekat itu. Nah, kemudian jarak itu yang kemudian biasanya membedakan antara sensor ultrasonik yang seri SRF 05 atau yang mahal ini dengan yang kemudian versi KW-nya ya, versi yang murahnya itu. Biasanya berdasarkan akurasi dari pengukurannya, kemudian juga jarak jarak pengukurannya. Kadang-kadang yang versi KW itu mengklaim bisa mengukur sampai 5 atau 6 meter gitu. Tapi dia berdasarkan pengalaman dia untuk mengukur jarak yang pendek itu malah bermasalah. Dia mengukur jarak jarak yang jauh bisa, jarak yang pendek bermasalah. Sedangkan robot itu kan tidak perlu mengukur yang jauh-jauh ya kan. Tidak perlu saya mengukur ke jarak ke pojok sana, tidak perlu. Jadi hanya mungkin sekitar radius sekitar 0,5 meter atau 1 meter lah paling jauh. Itu yang kemudian dia bisa pastikan bahwa jarak itu benar 1 sampai 400 cm. Itu kan kalau di situ sampai 4 meter ya maksimalnya ya. Kita lihat. Ini jalan. Oh, gara-gara annotation. Bentar, kita matikan annotation. Kemarin mana? Matikan annotation. Bentar ya. Annotation. Nah, tuh kan. Bentar, kita hapus dulu ya. Menghapusnya pakai ini. Oke. Nah, ini tadi ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari depan dan dari belakang. Ada 10 pin yang nanti ada di fisik dari si sensor ultrasonic ini. Tapi hanya 4 atau 5. Nah ya, di sini sebetulnya ada 5 ya yang sudah ada. Ntar saya tunjuk lagi pakai annotation. Iya, kakinya ada 5 nih di sini. Nah, ini ada pin-pinnya, nanti kita lihat. Ini yang kemudian nanti akan kita hubungkan ke microcontroller atau ke Arduino untuk kemudian kita nanti bisa buat programnya ya. Kita lihat dulu. Pinnya apa saja ya. Oke. Ini ada konfigurasi pinnya ya. Sambil diperhatikan baik-baik di situ. Karena ini nanti kalau kita salah memasang ya, terutama di situ kan ada yang berseberangan itu. Nah, tunjuk aja. Ini ya. Ini kan power supply-nya ada di sini yang 5 voltnya di sini, kemudian warnanya kita ganti. Nah, ini kan yang merah sini ya. Ini untuk power supply 5 voltnya, satunya ground. Ini jangan sampai terbalik nih nanti nih. Kalau misalkan kita mau operasikan ini ya. Kemudian ada echo output, ada trigger output. Jadi nanti kita bisa program si sensor ini untuk
mengukur jarak dengan dua mode ya. Mode yang pertama nanti kita bisa gunakan 4 pinnya. Jadi power supply, echo, dan trigger plus ground. Kalau nanti kemudian kita ingin hemat mode, kita akan gunakan mode yang satu pin ya, hemat mode, hemat pin ya gini. SRF 05 mode satu. Ini yang digunakan nanti dua pin ya, dua pin data, dua data pin ke MC ya, ke microcontroller. Kemudian kalau mode 2 yang digunakan hanya satu data pin ke MC. Nah, jadi untuk nanti sensor yang digunakan lebih dari satu, bisa 4, bisa 5 atau 6 gitu ya, maka kita nanti akan gunakan mode 2 saja. Karena kalau misalkan nanti kita gunakan mode satu itu nanti pin microcontrollernya atau pin digital ataupun digital terutama ya yang digunakan pin digital itu nanti akan terpakai banyak. Jadi kita akan nanti setting ini sementara yang ada di robot itu sudah saya pasang di mode 2. Nanti akan kita lihat ya hasil apa namanya programnya seperti apa. Dan yang temporary itu mana ya ini? Nah, saya hapus dulu. Oke. Jadi ada mode hemat pin kalau istilah saya. Saya membuat istilah model atau mode hemat pin. Nah, konfigurasinya seperti apa kita lihat ya. Jadi kalau kita nanti memprogram robot yang kemudian menggunakan banyak sensor ya. Saya kebetulan tidak bawa ini robotnya yang banyak sensornya itu robotnya Tapip dan kawan-kawan dulu. Kemudian digantikan oleh kelompoknya Denny dan kawan-kawan. Saya tidak hafal semuanya. Eh, di tahun ini tadi di tahun 2023. Nah, itu juga masih menggunakan robot yang sama, sensor yang sama. Ada 6 kalau tidak salah sensornya itu dari depan, kiri, kanan, dan belakang. Nah, itu kalau tidak salah itu masih menggunakan mode 2 pin atau mode satu nih ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan sensor selain SRF 05 nih ya yang originalnya itu yang mahal ini. eh Sensor KW itu jarang yang kemudian bisa dioperasikan dengan bentar, mode 2 dan satu pin saya itu tidak bisa. Yang bawah ini ya. Ini. Iya, dia tetap menggunakan dua pin ini. Ya kan? Dia tidak bisa menggunakan satu pin tapi menggunakan dua pin. Dan itu kelemahan dari sensor yang harganya murah ini tadi. Tapi itulah ini ya. Satu sisi dia bisa bisa murah harganya, tapi di satu sisi yang lain dia boros pin. Jadi kalau misalkan kita menggunakan SRF 05 dengan mode 2 tadi, modelannya, kita cukup menggunakan satu pin dari ke microcontrollernya. Kemudian kalau kita menggunakan yang eh, seri sensor ultrasonic yang murah itu tidak bisa kita gunakan satu pin, tapi harus menggunakan dua pin. Kenapa? Karena dia tidak punya mode untuk single pin atau mode hemat pin tadi ya kalau istilah saya mode hemat pin. Nah, jadi ini. Nah, konfigurasi pinnya kalau dilihat dari sini ya, kenapa saya gunakan bahasa Inggris biar tidak mengaburkan artinya gitu. Jadi tetap pada posisi atau apa definisi asli dari uh, apa kalau kita beli sesuatu itu dari manual booknya istilahnya ya, dari manual book si sensornya. Jadi kalau kita beli ini kita nanti bisa download. Kalau beli di pasar memang tidak diberikan kertasnya ya. Kalau si Wira beli handphone kan ada manual booknya ya di dalam boxnya itu. Eh, Chandra juga kan di handphone ada manual booknya kan. Kalau kita beli sensor seperti ini itu tidak diberikan. Tapi kalau kami dulu zaman saya kuliah dulu itu oleh si penjualnya itu dicetakkan, dicetak. Dia kan download dari apa namanya dari internet kemudian. Tapi zaman saya kuliah dulu internet itu baru-baru ada saja tahun 2000 tahun 98, 99, 2000 itu kan internet barusan masuk gitu. Barusan di Jogja itu juga kalau orang cek tuh nggak ada ini ya. Email itu juga baru aja ada. Apa dulu yang ada email saya pertama itu Hotmail kalau tidak salah dulu. Nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Kemudian baru masuk Yahoo. Kalau Google Mail itu baru-baru aja. Sekitar berapa ini berapa tahun, berapa puluh tahun terakhir.
Kalau di tahun 98 itu tidak ada. Baik, nanti kita lihat di sini ya. Ada yang bisa terjemahkan ini enggak? Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat. Mode single pin ini sebenarnya menggabungkan antara kedua pin trigger dan echo. Ya, mode ini menggunakan satu pin saja tadi ya untuk kemudian mengantisipasi kedua pin trigger dan echo. Jadi kalau nanti di programnya ya, satu pin misalkan nanti kita gunakan pin 8 ya mikrokontrolnya ini. Pin 8 ya ada satu. Di situ kalau tidak salah. Bisa jadi kita ganti ke pin yang lain ya. Misalkan ini misal saja, misal digital pin 8. Digital pinnya adalah pin yang 8. Nah, maka di digital pin 8 itu kemudian nanti kita keluarkan atau ubah dia sebagai modenya menjadi mode output, maka kita nanti berikan sinyal trigger, kemudian setelah sekian detik atau sekian milidetik kita ubah lagi modenya menjadi input. Bisa bayangkan? Jadi pada saat misalkan detik pertama kita keluarkan sinyal high gitu ya ke ininya ke pin 8, kemudian detik kedua kita baca lagi nanti pantulannya dengan mengubahnya menjadi modenya mode input. Nah, itu yang terjadi di mode 2 dari ini ya dari si SR5-nya. Dengan cara kita eh, membuatnya ke mode 2 ini, maka di mikrokontrolernya juga harus kita sesuaikan. Jadi satu sisi kita nanti membuatnya sebagai output, di satu sisi pin yang sama kita ubah dia menjadi input. Gimana ya? Kalau analoginya ya susah ya. Susah menginikannya ya. Tapi nanti kita lihat ya. Selama ini kan yang kita lakukan adalah di microcontroller itu adalah input di pin yang A misalkan atau di pin satu, kemudian output di pin yang lain gitu kan. Tidak kita setting satu pin itu bisa input bisa output gitu. Nah, ini nanti kasusnya kita akan melihat di programnya. Di satu waktu kita nanti setting dia sebagai output, di satu sisa waktu yang lain atau di waktu berikutnya kita akan setting dia sebagai input. Nah, kemudian kalau di set di sini ya. Nah, untuk menggunakan mode ini, kemudian kita diminta untuk menghubungkan pin mode ke ground. Saya tidak bisa nunjuk kalau dari sini ya. Susah menjalankan ini. Nah, kalau kita balik ke slide yang berikut yang sebelumnya tadi ya. Nah, ini kan ada pin power supply. Nah, saya tunjuk ya. Ini ada pin power supply ini ya. Ini 5 volt. Ini tidak bisa diubah nih ya. Harus ke nanti pin 5 volt di microcontrollernya atau di power supply-nya ya. Kemudian dua pin ini yang kita bisa nanti pilih salah satunya. Ini salah satunya nanti menjadi mode. Nah, nanti akan kita lihat eh dari ini kan ada pin mode. Kalau kita gunakan mode satu, maka ini akan kita hubungkan ke positif ya atau ke 5 voltnya. Tapi kalau kita ingin ubah dia modenya ke mode 2, maka si mode pin ini atau pin mode-nya ini harus dihubungkan ke ground situ ya tulisannya ke ground. Ya, di bukan di sini tadi ya. Di slide yang berikutnya tadi. Mana tadi? Nah, nah ini ya. Ya, saya tahu untuk membayangkan pada saat ini sulit ya, karena memang kita tidak atau belum pernah mempraktekannya. Tapi nanti kalau sudah kemudian ada barangnya kita akan lihat. Atau hari ini kan kita lihat atau demokan dulu ya. Nah, kemudian the echo signal will appear ini ya, akan muncul di pin yang sama pada saat nanti kita tadi mengoperasikannya di uh, trigger signal ya atau sinyal triggernya. Nah, ini akan kemudian memunculkan sinyal echo setelah 700 mikrosecond ya itu ya US itu mikrosecond sampai terakhir dari sinyal triggernya. Nah, kemudian nanti akan kita lihat ya. Kita akan ubah modenya itu dari mode output ke mode input pada saat nanti kita menggunakan mode 2 ini. Oke.
Baik, kita lihat. Nah, konfigurasi untuk mode 2 ya. Di situ ada pin-pinnya sudah saya tadi hubungkan. Ini pin power supply, kemudian no connection. Setelah power supply itu kalau kita lihat dari belakang nih ya. Kita lihat dari belakang itu dari sebelah kanan nih. Kalau di robot itu dari sebelah kanannya. Ini saya tidak bisa ngerotet, tidak bisa saya putar ya. Karena tulisannya dia menghadap ke sebelah sini ya. Setelah pin 5 volt itu kemudian kita tidak hubungkan pin yang nomor 2 dari sebelah kanan ke mana-mana. Kemudian pin trigger dan echo-nya jadi satu di pin ketiga dari sebelah kanan atau pin paling tengah itu ya. Kemudian pin mode-nya tadi kita hubungkan ke ground dan ground 0 voltnya tetap kita hubungkan ke ground. Oke, yang ini yang saya tunjuk nih ya. Ini hanya untuk pemrograman ya. Jadi kita tidak utak-atik ini. Ini adalah microcontroller pin programming yang kemudian oleh pabrik diprogram sesuai dengan konfigurasi dari sensor yang digunakan. Jadi ini ada microcontrollernya di dalamnya. Kalau kita lihat nih ya, microcontroller ini yang kemudian mengontrol proses dari menampilkan sinyal dan lain-lain atau kemudian membaca sinyal ultrasoniknya oleh paket sensor ini atau modul sensor ini. Tapi kita tidak bisa otak-atik ini karena memang ini adalah bawaan pabrik. Jadi kita pakai apa adanya sesuai dengan konfigurasi yang sudah ditentukan oleh pabrik. Jadi mode ini kita hubungkan ke sini, mode ini kita hubungkan ke sini. Baik, ini konfigurasinya. Kalau kita biasanya ya, kalau saya sih kalau membuat program kemudian memperlihatkan hasil penelitian, itu saya buat tabel gini. Ada konfigurasi antara Arduino pinnya dengan sensornya di sini ya. Kalau yang sensornya 5 volt di Arduino-nya dia terhubung kemana? Kalau di sensor yang tadi pin, nah tadi ya, pin NC-nya ini, NC itu singkatan dari no connection ya. No connection-nya itu dihubungkan kemana? Tidak dihubungkan kemana-mana ya. Dia open saja, tidak dihubungkan ke pin apapun dari microcontrollernya. Kemudian pin trigger dan echo itu kita hubungkan ke pin 8. Tadi kalau tidak salah sudah saya hubungkan di situ ke pin 8. Pin modenya atau mode pinnya itu kita hubungkan ke ground. Jadi di Arduino Shield, sensor shieldnya tadi yang di atas itu sudah saya hubungkan ke groundnya. Kemudian yang 0 voltnya sudah kita hubungkan atau saya hubungkan juga ke ground. Ntar saya hilangin dulu nih. Hilanginnya gimana? Nah, jadi program yang pertama kita akan inisialisasi dulu ya. Ini ada variabel namanya. Variabelnya namanya durasi. Kemudian ini nanti akan kita ubah nantinya di program ya, durasi. Kemudian distance ini adalah jarak. Intinya kita menggunakan sensor ultrasonic ini untuk mengukur jarak ya. Entah nanti jarak itu kemudian kita gunakan atau diterjemahkan ke bentuk lain, misalkan untuk gerakan robot mundur ataupun maju atau belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Itu nanti terserah kita. Yang penting sekarang kita akan coba dulu baca jarak menggunakan sensor ultrasonic ini yang kemudian nanti akan kita gunakan untuk keperluan yang lain ya. Kita lihat. Ini tipe datanya integer linear distance. Kemudian byte ini untuk sensor pinnya. Kenapa pakai byte? Karena kita hanya menggunakan satu pin dan angkanya hanya 8. Jadi kita cukup menggunakan tipe data byte saja sini. Tipe data byte itu dari 0 sampai 255 ya. Kemudian di point setup, ini point setup hanya dijalankan sekali ya. Ingat di UTS kemarin sudah ditanyakan lagi. Sudah ditanyakan, bukan ditanyakan lagi ya, ditanyakan. Maksudnya ditanyakan lagi tuh kalau kita melihat atau mengingat kembali apa yang pernah disampaikan di mata kuliah microcontroller. Nah, kemudian di point setup di sini kita menggunakan nanti serial komunikasi ya, komunikasi serial ke laptop. Jadi serial begin ini bukan nanti komunikasi serial antara sensor dengan microcontroller, tapi yang ini ya, yang di point setup ini adalah komunikasi nanti dari sensor itu dari microcontroller kemudian ke laptop sini. Jadi serial yang dimaksud di program itu nanti kan kita baca. Karena kalau gini, kan kita program ya, sensor ini baca jarak, upload ke sini, kemudian kita jalankan. Terus kita melihat ini membaca jaraknya berapa kan tidak tahu ya. Karena kita tidak atau belum menyertakan LCD monitor di sini. Nah, besok atau minggu depan kita akan coba tambahkan LCD di sini. Jadi kalau misalkan kita memprogram
Sensor ini kita bisa baca di belakang sini misalkan display itu ada ketahuan. Oh, sensor ultrasonic ini membaca berapa? Kan gitu ya Raffi ya di robotnya yang di kawan-kawan pakai itu ada displaynya di sini, LCD-nya. Jadi sensor, ini kan banyak sensornya tuh. Kanan depan, kanan depan serong kanan, kemudian depan persis, kiri serong, kemudian kanan kirinya sini, kemudian belakang. Ada 6, 2, 3, 4. Ya ada 6, ada 6. Jadi di displaynya itu ada tulisannya. D depan, kemudian depan serong depan kanan gitu ya, maksudnya depan kanan ini sini, depan kanan ya, ini kiri, depan kiri, kemudian ini kiri, ini kanan dan belakang. Itu yang kemudian ditampilkan di displaynya. Ini kebetulan kita hanya pakai satu sensor depan ya, itu nanti akan kita lihat. Nah, kalau sensornya banyak tinggal menampilkan saja dari kesemuan itu dibaca. Ingat tadi si microcontroller itu tidak bisa membaca secara paralel. Jadi kalau misalkan kita gunakan 6 sensor dia di sekelilingnya ini, maka dia akan baca sesuai dengan urutan yang kita program. Misalkan depan, depan kanan, kanan, belakang, kemudian kiri, depan kiri, dan balik lagi. Di loopnya itu. Tidak bisa baca sekaligus semuanya. Tapi karena mata kita apa namanya ya, mengidentifikasinya seolah-olah dia dia membaca semuanya. Karena apa? Saking cepatnya gitu. Pergantian antara depan, kanan, belakang, dan seterusnya itu secara cepat. Artinya kita tidak bisa memperhatikan bahwa itu secara programming atau di dalam programnya berjalan berurutan gitu. Atau bahasa ini sekuensial gitu ya, berurutan. Makanya tadi kalau misalkan dia gunakan banyak sensor, kemudian juga membanyak motor, itu ada delay nantinya, bermasalah pada saat kita nanti mengoperasikannya secara langsung di arena gitu ya. Apalagi untuk lomba itu. Makanya dulu tadi seperti saya jelaskan itu tidak bisa dipakai satu microcontroller saja karena nanti ada delay di situ. Karena prosesnya sekuensial, kapan menjalankan motor, kapan membaca sensor. Jadi pada saat sensornya sudah kemudian membaca lagi ya kondisi terbaru dari ininya, dari kondisi lingkungannya, maka nanti karena kan dia akan menghabiskan 6 sensor dulu kalau 6 sensor ya, baru dia masuk ke motor gitu, motor servo itu. Dan motor servonya ada 8. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi motor servo 8 itu juga tidak bisa ke 8-8-nya jalan. Servo kaki kanan itu ada 2 misalkan ya, kaki kanan depan, kaki kiri kanan belakang 2. Nah itu kan ada 2 servo, itu juga berurutan, tidak bisa sekaligus kita jalankan apa namanya semua semua motornya secara bersamaan, tidak bisa. Pasti dijalankan secara sekuensial, itu ya. Nah seperti halnya laptop ataupun komputernya kawan-kawan juga seperti itu ya. Sebenarnya dia sekuensial, tidak bisa paralel, tapi namanya multitasking itu karena saking cepatnya kita tidak bisa melihat dia bekerja secara berurutan. Seolah-olah kita lihat di layar itu kan, misalkan saya sekarang ada Zoom meeting, ada apa nih PowerPoint gitu ya. Seolah-olah kan berjalan bersamaan, padahal dia kan bergantian tuh. Zoom meeting uh, PowerPoint, Zoom meeting PowerPoint, Zoom meeting PowerPoint gitu. Tidak bisa sekalian semuanya. Apalagi di sini banyak perangkat gitu ya. Ada external hard disk, ada apa namanya HDMI itu proyektor, itu sebenarnya bekerjanya berurutan gitu, bergantian. Tidak bisa semuanya langsung paralel, nggak bisa. Jadi itu prinsipnya dari digital device ya, atau perangkat digital seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi saya sudah jelaskan di sini bahwa serial begin yang 9600 itu 9600 bps ya. 9600 bps, BB ya, bps. Bit per second. Kalau saya pernah nyoba itu sampai 2 juta. Ini ya, 2 juta. Ini USB-nya USB 2.0 ya. Kalau sekarang USB 3.2 ya, ada ya, 3.2 ya. Kalau tidak salah ingat. Nah, itu mestinya bisa lebih kencang lagi. Tapi kalau nanti kita kencang-kencang kan sampai 2000 ini, mikrokontrolnya lagi yang tidak kuat. Jadi kita bisa transfer data dari dan ke komputer dengan menggunakan ini ya. Saya dulu pakai Core i5, Core i5 itu. RAM-nya 8 GB, kemudian eh, belum pakai SSD, masih pakai hard disk. Itu kuat sampai segini. Saya transfer data dari laptop ke microcontroller. Sekencang ini. Ya, tapi ini masih belum terlalu kencang karena ini sudah kencang sekali kalau yang pakai ini.
itu masih pakai USB versi 2 ya. USB versi 2 sebenarnya juga bisa lebih kencang daripada 2 juta atau 2 Mbps ini. Dia bisa sampai mungkin 20-an atau 100-an Mbps. Tapi karena mikrokontrol yang saya gunakan waktu itu Arduino Mega itu tidak bisa lebih besar dari itu, maka saya batasi sampai segitu aja komunikasinya. Jadi nanti akan mungkin ada waktunya saya perlihatkan si laptop jadi masternya, kemudian si mikrokontroller jadi slave-nya ya. Jadi kita akan beri perintah dari laptop ini untuk menjalankan si robot itu. Tidak 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 apa namanya tidak lagi antara mikrokontroller ke mikrokontroller. Tapi nanti akan kalau misalkan sempat juga mikrokontroller ke mikrokontroller akan kita coba juga. Insya Allah. Nah kemudian di point loop-nya ya kita lihat di point loop sini. Ini pin modenya. Nah ini yang saya katakan tadi Chandra dan kawan-kawan. Di sensor pin ini nanti ya sensor pin yang tadi pin 8 di awal-awal ini dia dioperasikan sebagai output ya. Di situ kan ya pin mode-nya sebagai output. Nah, kalau kawan-kawan ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kan pin mode-nya itu kan dimasukkan atau dibuat atau dideklarasikan di point setup. Jadi di point setup sini. Nah, di sini ya di point setup sini itu sudah ada misalkan pin 8 output, pin 9 output, pin 10 input gitu ya. Sudah deklarasikan di situ dan itu tidak berubah. Artinya karena dia dimasukkan di point setup, apa yang ada di dalam point setup itu dijalankan sekali. Jadi kalau misalkan dia sudah disetting sebagai output, sampai seterusnya sebagai output gitu, tidak bisa berubah-ubah sebagai input output. Tapi karena ingin kita nanti gunakan satu pin itu sebagai mode input dan mode output, maka kita masukkan dia di void loop. Kenapa? Nanti karena di sekian mikro second atau di sekian milisecond berikutnya setelah dia jadi output, maka dia akan berubah menjadi input berikutnya ya. Baik, pertama di sini. Karena tadi kan sudah ada ketentuan dari manual book dari sensor ultrasonic ini dengan mode 2 tadi ya. Kita yang pertama dulu akan setting atau ubah modenya dari pin sensor ini ya, pin 8 ini. Saya nunjukkannya susah ya. Sensor pinnya ini pin 8 tadi sebagai output. Kemudian kita akan berikan sensor pinnya ini atau pin 8 tadi sinyal low di situ. Artinya dia akan bernilai low atau nol di situ ya. Kemudian kita delay. Delaynya berapa? Di sini ada delay mikrosecond ya namanya ya. Nah, saya tampilkan dulu nih. Mana yang nampilkan ini ya? Nampilkan anotasinya lagi. Hilang gara-gara saya hiding. Ini highlighter. Oh, ini ada laser pointer. Oke, nah ini ya. Oke, ini delaynya delay microsecond. Kalau sebelumnya kan kita pakai delay saja kan. Mungkin ingat Wira dan kawan-kawan waktu mikrokontrol yang lalu itu kan atau di pertemuan sebelumnya yang pertemuan ke-6 kalau tidak salah itu kan kita pakai delay. Kalau delay itu satuannya adalah dalam millisecond. Nah, dia juga mengakomodasi kalau kita ingin membuat delay dalam satuan mikrosecond di sini. Kita buat tadi output dengan kondisi low ya di pin 8 tadi adalah kondisinya low selama 2 mikrosecond. Kita buat delay mikrosecond ini ya, mikrosecond kemudian dalam kurung 2. Artinya dalam 2 mikrosecond pin 8 tadi bernilai low atau bernilai 0 di situ. Kemudian berikutnya nih. Kita akan kirimkan lagi sinyal high atau ubah lagi kondisi dari sinyal pin 8 tadi, sensor pin 8 itu menjadi high di sini dan itu waktunya dalam 10 mikrosecond. Mungkin ada yang bertanya-tanya, nah kenapa tadi 2 mikrosecond low, kemudian kita gambar ya. Ini sinyal yang diberikan ke ini. Tadi kan low, kemudian high ya. Nah, ini jaraknya tadi sedikit ya. Salah. Ini 2 mikrosecond. Kemudian high-nya agak lama. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ya kita gambarkan lagi ini.
Ini kalau digambarkan di dalam grafik ya, ini 10 mikrosecond. Ini sinyalnya high, ini high ya. Itu di low. Nah, itu. Akan kita lihat ya, dia dioperasikannya seperti apa. Kita lihat. Berikutnya, sensor pinnya kita ubah lagi menjadi low. Ini masih posisinya output ya. Nah, kita ubah lagi. Jadi dia diturunkan lagi di sini setelah 10 mikrosecond low lagi. Berapa lama kita lihat? Pin mode. Nah, setelah turun, nah ini dia nih. Setelah turun tadi ya dari ini, dari low kemudian high 10 mikrosecond. Tadi low-nya 2 mikrosecond, kemudian high-nya 10 turun, kemudian dia diubah menjadi input di sini. Coba kawan-kawan perhatikan. Ya kan, pin mode-nya sensor pin yang sama, pin 8. Awalnya tadi di setting sebagai output ya yang saya tunjuk. Kemudian berikutnya setelah 12 mikrosecond ya, itu diubah menjadi input di sini. 12 mikrosecond itu tidak terlihat oleh mata kita ya. Kita berkedip ini mungkin 1 detik gitu kan. Nah, itu artinya sekitar berapa? Sejutanya ya, ya benar ya. 12 juta detik kurang lebih ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Menyebutkan satuan. Nah, baru kan setelah dia di setting sebagai input, kemudian akan ada proses membaca. Nah, jadi si mode pin tadi pada saat dia dijadikan output, dia akan memberikan atau mengirimkan data istilahnya ya, data pulsa high dan low tadi, bukan, balik, low dan high tadi melalui uh, TX ultrasoniknya atau pengirim sinyal ultrasoniknya yang kemudian setelah 12 mikrosecond tadi dia dibaca kembali dan artinya mode pinnya itu menjadi input dan akan membaca hasil dari pantulan RX ultrasonik RX-nya ya. Tadi kan kalau ini di ultrasonic TX-nya ya. TX itu pengirim. Kemudian berikutnya lagi setelah setelah 12 mikrosecond kita baca lagi di RX. Kan tadi kan ada RX ada TX kan ultrasonic sensornya. Jadi dia dua macam device yang dijadikan satu. Nah, kemudian kan kita baca pulse in kemudian pada perintah sini pulse in ya. Kita membaca pulsanya. Jadi sekian banyak pulsanya nanti akan terbaca dengan kita tampung di variabel durasi sini. Ini sensor pinnya pin 8, kemudian kita masukkan atau setting dulu dia di high untuk kemudian jadi setelah tadi dia 0 gini ya, dia di posisi high dulu diberikan high. Nanti setelah itu dia akan baca sinyal. Ini sinyal yang dibaca ya. Makanya di situ ada pulse in. Nah, membaca pulse in itu dalam berapa lama kita lihat. Nah, ada perhitungan lagi di dalam ketentuan dari si sensor ultrasonic SRF 05 ini untuk kita bisa mengukur jarak tadi ya. Maka variabel durasi tadi, jadi durasi waktu yang kemudian eh, dari proses tadi mengirim nih ya, durasi proses mengirim nih kan dalam 12 mikrosecond kemudian dijadikan input, kemudian dibaca pulsanya ada berapa. Itu dalam berapa lama dia kemudian bisa membaca hasil pantulan ultrasoniknya, hasil pantulan durasi pantulan tadi ya, waktu kemudian sensornya itu menerima pantulan sinyal ultrasonik dibagi dengan angka 58. Nah, kenapa angka 58? Ini memang ketentuan dari si SRF 05-nya untuk kita mengetahui jarak hasil pembacaan sensor itu dalam satuan senti, maka angka 58 yang digunakan untuk kemudian sebagai pembaginya di sini ya, yang angka 58. Jadi distance atau jarak itu adalah durasi waktu menerima sinyal pantulan ultrasonik itu ya bahasanya ya, dibagi dengan angka 58. Bisa dipahami nggak? Saya intinya seperti itu ya, agak rumit nih memang susah susah dijelaskan, tapi seperti itulah kurang lebih ya pemahaman kita dari manual booknya. Jadi ini saya buat menyesuaikan dengan apa yang dia tentukan di situ.
Nanti akan kita bandingkan lagi hasil pengukuran ini dengan program yang kita buat. Apakah benar apa salah gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita membaca manual book itu kan tidak sama antara yang dimaksud dengan di manual book dengan yang kita eh, program gitu. Karena ya tadi sekali lagi kadang-kadang kan dia tidak menyertakan ini loh contoh programnya enggak. Pokoknya ini spesifikasinya kalau di kita beli mesin cuci kan ada ya mesin cuci itu kan. Cara menyuci apa namanya baju, cara menyuci misalkan jilbab gitu ya, cara menyuci jeans. Nih ada menunya tuh jeans gitu. Cara menyuci misalkan selimut, blanket gitu. Ada menunya di mesin cuci kalau yang ada di rumah saya itu kan seperti itu. Jadi saya tinggal pilih. Kalau menyuci jeans itu saya pilih modenya jeans. Kalau saya menyuci apa namanya pakaian biasa saya cuci wash biasa gitu ya. Kemudian kalau kalau saya kemudian menyuci selimut atau sajadah gitu, itu saya pilih sajadah namanya menu ini. Nah kalau ini enggak, kalau kita beli sensor ini tidak diberikan apa-apa anunya. Pokoknya ini manual booknya, Anda program sendiri mau mau apa namanya jadi atau enggak terserah Anda gitu. Istilahnya gitu ya kasarannya ya. Tapi namanya juga si ini ya, si kita kan itu kan kita biasanya mencari ya. Kita juga kan biasanya kan nyari. Contoh ada nggak orang yang sudah pernah mencoba sensor ini? Ah ada. Dia nyoba anunya gimana? Programnya gini contohnya. Karena sekarang zamannya open source gitu kan. Apalagi si Arduino gitu kan bahasa C ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ada aja contohnya. Nah, jadi mungkin sekian belas tahun yang lalu saya juga mendapatkan contoh ini, kemudian saya coba amati kira-kira yang dilakukan oleh si program itu benar tidak atau sesuai tidak dengan yang di manual book atau spesifikasi dari sensornya itu syaratkan gitu. Karena kalau misalkan bermasalah, nanti kita tidak bisa protes kalau ternyata hasil pengukurannya tidak akurat atau presentasi akurasinya kecil itu kan gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengikuti manual booknya tadi. Jadi misalkan Wira ingin nyuci jeans gitu ya di mesin cucinya tapi modenya mode nyuci hijab gitu atau jilbab itu tidak bisa karena beda antara menyuci jeans itu kekuatan putar dari pulsator ya kalau di itunya itu di mesin cuci itu antara nyuci jeans dengan nyuci hijab atau jilbab itu beda. Nah itu juga sama dengan ini kalau kita paksa dengan apa namanya kemauan kita itu programnya yang kita bagi 100 itu ya hasilnya nanti bermasalah dia keluar hasilnya tapi bermasalah. Oh, ini kita nanti protes gitu ya, sampai dibanding-banding misalkan ini sensor, oh, sensornya ini sensor jelek nih. Masa ngukur 1 meter dia bilang 2 meter gitu kan? Padahal gara-gara kita tidak ngikuti aturan yang diberikan di manual usernya seperti itu. Baik, kemudian ini kenapa di delay 100 milisecond? Ini untuk memberikan jeda antara hasil pengukuran yang awal tadi dengan yang berikutnya lagi. Jadi kalau nanti mau dipercepat, biasanya saya percepat. Kalau misalkan ini kita membaca nanti sekian banyak sensor, maka delay ini saya kurangi. Tapi tidak bisa kita setting dulu itu ya, tidak bisa terlalu kencang juga sampai 1 milidetik. Kalau tidak salah ingat di robotnya eh, Paput dan kawan-kawan itu sekitar 10 atau 50 milidetik itu jeda antara pembacaan sensor yang satu dengan sensor yang lain. Jadi kalau ada 6 sensor, berarti jedanya 6 kali 50 300 milidetik kurang lebih gitu ya kalau di setting 50 milidetik. Karena kalau kita setting kecil juga nanti si mikrokontroler juga bingung dia bermasalah. Hasil pembacanya juga bisa kacau gitu ya. Jadi istilah bahasa ininya kita trial and error gitu di situ, tidak bisa secara apa namanya uh, secara logikanya kan bisa aja kita setting satu gitu ya 1 milisekund antara sensor satu dengan sensor kedua itu jaraknya pembacanya 1 milisekund gitu maunya kita tapi ternyata pada saat kita mengoperasikan mikrokontrol itu dan sensor itu di lapangan itu kadang-kadang tidak bisa semaunya kita harus menyesuaikan jadi kalau kita misalkan sudah baca satu sensor berhasil gitu ya jalan, kemudian kita baca lagi sensor kedua, kita beri delay 100, oh jalan. Kemudian kita kecilkan lagi 50, oh masih jalan, oke 50. Kita teruskan lagi sampai sekian banyak sensor, kita coba lagi 50 ternyata tidak jalan, berarti kita harus naikkan lagi ke 100 lagi gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau nanti kita mengoperasikan banyak sensor. Nah, terkait dengan sensor ultrasonik ini nanti banyak juga penelitian-penelitian di sini Banjar baru yang kemudian memanfaatkan ini untuk keperluan hal lain ya selain robot. Jadi ada yang mengukur apa namanya ketinggian air di pintu air mana, misalkan irigasi di Bincau sana, misalkan gitu ya, untuk mengukur misalkan oh ini sudah apa namanya di atas ambang aman gitu.
ini mendekati banjir misalnya seperti itu. Ada. Jadi saya dulu sempat buatkan ilustrasi untuk kawan yang kemudian melakukan penelitian itu memanfaatkan sensor ultrasonik ini untuk kemudian mendeteksi terjadinya banjir. Karena tahun 2020 atau 2021 saya tidak ingat persis. Itu kan banjir besar ya di Kalimantan Selatan ya. Nah, itu kan tidak sempat diantisipasi oleh pemerintah daerah itu. Jadi dipikirnya airnya lewat aja gitu kan. Tapi lewatnya lama berhentinya. Lewat dia tapi lama berhentinya. Berminggu-minggu itu. Ya, baru-baru surut airnya. Nah, oke. Ini tadi ada saya beri highlight di situ. Durasinya itu dibagi 58. Itu karena memang ketentuan dari nah, ini penjelasan ini. Biar tidak bingung ya penjelasannya. Kenapa angkanya 58? Itu ya, ada di situ ya. Baca baca nanti ini. Baca nanti. Baik, memang itu sudah ketentuan ya dari pembuat sensor ini. Jadi dengan posisi tadi kita memberikan data trigger ya, ini namanya data trigger, trigger ultrasonik yang jaraknya tadi yang low-nya ini 2 mikrosecond, kemudian high-nya 10 mikrosecond, kemudian kita ubah menjadi input dan kita baca hasil pantulan waktu pantulnya. Nah, waktu pantulnya itu yang kemudian kita bagi dengan 58 dan itu akan menghasilkan jarak nantinya ya. Nah, untuk nanti kawan-kawan yang kemudian memerlukan satuan inci ya, maka tadi durasinya itu dibagi dengan 148. Kalau kita ingin nanti satuannya tadi adalah 1 cm, jarak pengukurannya maka kita menggunakan pembagi durasi dibagi dengan 58. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada tulisannya nih. SRF 05 dapat di-trigger secepat 50 mikrosecond. Nah, ini saya katakan tadi ya. Dia bisa diberi jeda untuk kemudian proses pengukuran berikutnya. Kalau misalkan kita menggunakan sensor yang lain ya, itu jedanya 50 mikrosecond. Jadi kalau lebih kencang dari itu, masalah nanti hasil pembacaannya. Ya, nanti mungkin Wahyu dan kawan-kawan bisa nanti baca lagi nih ya. Nah, kemudian kalau kawan-kawan perhatikan dan pernah perhatikan itu ya, di mobil itu kan ada juga sensor ultrasonik tuh yang baca jarak ya. Biasanya di belakang itu dipasang. Atau mobil sekarang bahkan di depan juga ada yang dipasang. Dia sebenarnya gunakan satu model ultrasonic sensor, tapi yang satu sensor bisa jadi pengirim dan penerima. Gitu. Makanya di mobil-mobil itu kan jarang ada yang sensor ultrasoniknya yang double kayak mata gini ya kan. Dia satu-satu ini aja ya di belakang itu biasanya. Jadi itu sudah kemudian jadi satu antara pengirim dan penerima sinyal ultrasoniknya. Jadi tidak kalau dua itu kan repot ya harus ngelubangin dua gitu. Tapi kalau itu cukup satu aja. Itu yang berbeda sekarang dari sensor yang digunakan di robot dengan sensor yang digunakan di mobil ya atau di otomotif seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau yang kita gunakan sekarang ini kan antara TX dan RX-nya atau pengirim dan penerima sinyal ultrasoniknya itu dipisah. Nah, kalau yang di mobil itu dijadikan satu karena memang keperluannya berbeda ya. Dan kalau di mobil itu tidak perlu akurat sekali. Pokoknya kalau sudah jaraknya 50 cm dia sudah membunyikan buzzernya bip itu sudah kencang gitu. Artinya kalau tidak putus itu artinya sudah mendekati nilai apa ya? Nilai minimal lah istilahnya seperti itu ya. Kalau dibiarkan nanti akan ada bunyi yang lebih nyaring, duk gitu artinya. Artinya sudah nabrak ke belakangnya gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Chandra dan kawan-kawan sebelah sana. Sini ada Wira dan kawan-kawan. Fajrul, Mir, saya buka-buka lagi IG-nya Civic Banjar Baru, ternyata ada Wira bintang iklan di Civic Banjar Baru. Ya. Tahun kapan itu ya? Bikin iklannya? Ada kan? Dengan si Natasha Wilona itu ya, Natasha Wilona saya bilang. Apa sih? Natasha itu dia pernah ngambil mata kuliah saya juga, ntar saya lupa. Di Avenger itu Natasha itu siapa ya di Avenger? Black Widow. Black Widow. Ya, saya biasanya bercanda dengan Natasha itu. Natasha. Black Widow ya. Baik, ini tampilan kalau nanti kita memprogram ultrasoniknya, kemudian
kita baca menggunakan serial monitor. Saya lupa waktu microcontroller kita sudah pernah menggunakan serial monitornya apa tidak. Saya lupa. Tapi kayaknya pernah ya dulu ya. Kita coba lagi ya. Lihat, ini videonya ya. Sebelum kita masuk ke programnya kita lihat. Saya bisa mengklik nggak? Masih. Tuh, ada. Memplay videonya gimana? Sini matikan. Oke, nah ini tadi ya. Nah kalau di slide sini, di rekaman saya yang ada di slide ini saya menggunakan pin 7 ya. Tapi sama aja sebenarnya pin yang mana aja bisa. Asal linknya digital pin ya. Ini saya di rumah. Ini pakai microcontroller yang ini. Yang ini. TMG-nya 168. Nanti akan kita coba di situ ya sambil jalan itu. Sambil jalan yang ada di video. Kita akan coba juga di sini. Mudah-mudahan jalan. Nah itu ya. Jadi ini programnya tuh kalau yang di slide ya. Kemudian sudah di-upload, baru kemudian dilihat hasilnya itu menggunakan serial monitor. Ini tadi serial monitor yang eh, kecepatan transfer data dari microcontroller ke komputer ya atau ke laptop saya itu adalah tadi 9.600. Ini laptopnya masih laptop yang satunya lagi. Laptop satunya itu kebetulan sudah ini terakhir saya pakai tahun 2020 ya, 2021. Itu layarnya separoh error. Jadi saya cari laptop yang lain lagi. Baik, kita lihat dulu ya. Kita masuk lagi ke program yang tadi. Nah, ini ya. Saya stop screen-nya dulu. Saya share screen ini aja ya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ini bisa lihat. Kita masuk ke Arduino sini ya. Arduino. Ingat, ini Arduino pada saat kita buka pertama kali, dia akan kemudian eh, memperlihatkan ada dua prosedur di situ ya. Void setup dan void loop. Itu sampai jam berapa? Jam 11 ya? Sekarang jam berapa? Jam. Kurang kurang 4 menit ya. Sebentar ya, sabar-sabar ya. Karena sudah kepanasan saya juga kepanasan. Mohon maaf nih. Nah, kita langsung aja, saya copy aja nih. Ini saya copy. Nih, saya paste aja di sini. Baik, ini tadi yang pertama ya ini durasi segala macam. Kita perlu lihat dulu ini yang terhubung adalah ke COM 9 ya. Ini kemudian ATmega-nya 328, Arduino-nya Arduino bukan Nano ya. Kita pakai yang Uno. Arduino Uno ini. Nah, sebelumnya kita coba buka dulu yang example ini basic Blink ya. Nah, Blinknya kita coba dulu. Untuk memastikan bahwa eh, Arduino Uno dan COM9 ini berfungsi dengan baik ya. Kita lihat. PRMK2. Ini saya upload dulu ya. Ini yang Blink. Connect gak dia? Hmm. Tidak di COM sini ya. Nah, COM-nya kita ganti. COM apa? COM 8. COM 4. Ternyata di COM 4. Baik, sekarang kita masuk ke Arduino yang ini tadi ya, yang membaca jarak ya. Kita ganti COM-nya COM 4. Oke, kita simpan dulu.
9 SRF 05 upload. Nih ya, ini mohon maaf kabelnya terlalu pendek nih ya. Ini jarak ke temboknya 80 cm. Benar apa tidaknya saya tidak tahu. Harusnya saya pakai meteran ini. Saya coba dekatkan tangan saya di sini ya. Coba kawan-kawan perhatikan di situ. Bisa jaraknya dekat sekali nggak? Tadi katanya kan bisa sampai 1. Nah, ada ya 1 ya. Nah, itu 1. Hah? Saya tadi kan katanya sampai 4 meter ya. Duh, saya muternya gimana nih? Kalau di sini bisa sampai 500 ya, tapi kurang tahu kita apakah ini akurat atau tidak sampai 500 nih. Nah, ini kan balik lagi dia ke sini. Ini jarak ke tembok. Jadi kalau misalkan nanti kawan-kawan melakukan penelitian ya, kemudian menggunakan sensor ultrasonik ini bisa kemudian apa namanya? Diukur akurasinya ya. Jadi ukur sekali ini benar nggak tembok ini 82 cm gitu. Diukur manual dengan meteran gitu. Kemudian dibandingkan karena kan dia bacanya 82, tapi belum tentu hasil pengukurannya 82. Nah, nanti kalau misalkan ada selisih dengan hasil pengukuran realnya itu yang kemudian ditulis di dalam laporan penelitian, ada tabel hasil pengukurannya gitu. Berdasarkan pengukuran real ternyata 80, berdasarkan sensor 82. Bedanya berapa? 2 ya, 2 cm. Oke, itu nanti kalau misalkan ternyata konsisten perbedaan antara pengukuran dengan hasil realnya itu 2, maka nanti di programnya bisa bisa kita perangi. Kalau misalkan di sini menunjukkan 82, nanti di programnya sini kita, misalkan ini 82 ya. Coba sekarang saya matikan sini. Kita sekarang kurangi hasilnya ini dengan 2 ya. Di distance-nya sini ya. Jadi di distance coba dilihat di slide ya. Saya tambah di sini dan saya kurangi 2. Itu kalau dia sudah kita ketahui konsisten ya antara hasil pengukuran real dengan ininya, dengan hasil pengukuran sensor. Kita upload lagi. Saya tidak merubah posisi ini ya. Posisinya tetap di situ. Hasilnya harusnya kan 80 hasil pengukurannya nih. Nah, itu loh. Ya. Itu kalau kita sudah tahu bahwa eh, jeda selisih pengukurannya itu 8 ya 2 cm tadi ya. Kita bisa langsung kurangkan di programnya untuk memastikan bahwa hasil pengukuran ini betul adalah 80 cm seperti itu. Itu ya kira-kira ya. Sebenarnya kita akan masuk ke sensor-sensornya lagi, tapi karena waktunya tidak cukup, kita lanjutkan minggu berikutnya lagi ya. Baik, yang online Sauki. Iya, Pak. Oke, kita lanjut berikutnya tahun di minggu depan lagi ya Ki ya. Iya, Pak. Hmm. Nih, kita susul ngomong. Nah, ini dibagi dulu ya. Bagi dulu nanti ini sambil jalan. UTS kita bukan sebut UTS susulan ya, susulan itu nanti kan belum ya. Kita nanti sebut, saya nanti berikan tugas saja. Nanti kita konversi jadi apa ya, menambah nilai di UTS-nya ya. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir secara offline dan online hari ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya Wahyu ya. Saya kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah materi. Mohon maaf juga kondisinya panas tuh. Kecuali Ika yang di samping samping jendela ya kayak. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Ini ada yang masuk ini. Tapi tunggu dulu. Sabar dulu. Silakan. Itu hasil ujian tengah semesternya bisa diambil di Wira. Error ya? Yang pembahasan itu ya? Oh ya, nanti tambah lagi ya. Terima kasih Anda. Jangan keluar, Pak.